Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Fariz Hidayatullah MPD, yang kami hormati, kepada para dosen dan staf di kampus UIN Raden Intan Lampung, tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dinwaddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di momen yang sangat berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Izinkan kami, kelompok 6, memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Pratama selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan teman saya Saudari Rindi Ani selaku pemateri pertama. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Saudara Rindi Ani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kaidah tanda baca. Kaidah tanda baca yang pertama adalah penggunaan tanda seru. Tanda seru merupakan tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan atau perintah yang memberi emosi yang kuat dan bersuara dengan nada tinggi, takjub, kesungguhan, serta ketidakpercayaan. Tanda baca ini sebaiknya tidak digunakan untuk penulisan ilmiah ataupun ensiklopedia. Tanda seru dapat digunakan untuk penulisan ilmiah apabila mengandung kutipan langsung yang memiliki unsur tanda seru. Tanda seru juga boleh digunakan untuk transkripsi percakapan yang terdapat dalam sebuah naskah drama. Tanda baca seru dapat ditemui di berbagai bahasa dan sistem tulisan lainnya dengan variasi makna dan simbol di tiap variannya. Namun secara umum, penggunaan tanda seru tidak boleh disertakan dengan tanda titik. Contoh penggunaan tanda seru dalam kalimat adalah: besar sekali rumahmu, pergi dari sini. Dan kaidah tanda baca yang kedua adalah penggunaan tanda kurung. Tanda kurung merupakan tanda baca yang berfungsi untuk menandai keterangan tambahan dalam suatu kalimat. Ada 4 macam pemakaian tanda kurung dalam suatu kalimat. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan ataupun penjelasan. Contohnya, massa berkerumun di gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Mana sih yang harus diberi tanda kurung? Yang harus diberi tanda kurung adalah DPR. Dan yang kedua, tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sepulang kuliah, Andi mampir terlebih dahulu ke warung seblak, makanan khas Sunda yang terbuat dari kerupuk. Mana sih yang bukan bagian utama kalimat yang harus diberi tanda kurung? Makanan khas Sunda yang terbuat dari kerupuk. Ini adalah kalimat yang harus diberi tanda kurung. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor keberhasilan kita menyangkut: A. Diberi tanda kurung tingkat ketertarikan pasar, B. Diberi tanda kurung pengeluaran modal, atau bisa juga diganti dengan angka. 1. Diberi tanda kurung tingkat ketertarikan pasar, 2. Diberi tanda kurung pengeluaran modal,
dan selanjutnya. Nah, kaidah tanda baca yang ketiga adalah penggunaan tanda kurung siku. Tanda baca kurung siku digunakan untuk keperluan mengapit kata, huruf, frasa, ataupun kalimat. Tanda kurung siku juga mempunyai beberapa fungsi. Penggunaan tanda kurung siku adalah untuk menggapit. Yang pertama, huruf, kata, kelompok kata sebagai keterangan tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku ini menyatakan penanda kesalahan yang terdapat pada kalimat asli. Tanda baca ini sering digunakan oleh editor untuk menandai kesalahan pada kalimat yang disuntingnya. Contohnya sebagai berikut. Ayah memberi kado sepatu futsal Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Ini termasuk kalimat asli, dan kalimat asli harus direvisi. Ayah memberi kado sepatu futsal kepada Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Ini termasuk kalimat yang sudah direvisi. Mana sih yang harus diberi tanda kurung siku? Yang harus diberi tanda kurung siku adalah kata kepada. Dan yang kedua adalah keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah dinyatakan dalam tanda kurung. Contohnya, verba transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek ataupun pelengkap. Ini termasuk kalimat asli dan harus direvisi. Verba transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek ataupun pelengkap. Contoh dijelaskan pada lampiran 3, lihat halaman 25. Ini termasuk kalimat direvisi. Mana sih yang harus diberi tanda kurung siku? Yang harus diberi tanda kurung siku adalah lihat halaman 25. Dan yang keempat adalah penggunaan tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Mana sih yang harus diberi tanda petik? Yang harus diberi tanda petik adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat. Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Prestasi di SMA dimuat dalam majalah Tempo. Mana sih yang harus diberi tanda petik? Yang harus diberi tanda petik adalah bola lampu dan rapor dan nilai prestasi di SMA. Dan yang ketiga adalah tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cut bray. Mana sih yang harus diberi tanda petik? Yang harus diberi tanda petik adalah cut bray, karena kata ini kurang dikenal. Dan yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, kata Tono, saya juga minta satu. Mana sih yang harus diberi tanda petik? Yang harus diberi tanda petik adalah saya juga minta satu. Yang kelima adalah tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Mana sih yang harus diberi
Tanda petik yang harus diberi tanda petik adalah si hitam. Catatannya, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rindi Ani yang telah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikutnya ada penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Lalu ada contoh yang lainnya, "Ku dengar teriak anakku, 'Ibu, Bapak pulang!' Dan masa letihku lenyap seketika," ujar Pak Hamdan. Nah, di contoh ini diperlihatkan kalau misalnya ada kalimat langsung, "Ku dengar teriak anakku." Itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh Pak Hamdan. Lalu ada "Ibu, Bapak pulang." Itu menggunakan tanda petik tunggal karena itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh anaknya. Karena kalimat langsung harus menggunakan tanda petik, tetapi kalimat tersebut berada di dalam kalimat langsung juga, maka tanda petiknya ditulis dengan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat, retina dinding mata sebelah dalam, noken tas khas Papua. Nah, kata yang digugat, dinding mata sebelah dalam, tas khas Papua adalah penjelasan kata atau ungkapan dari kata sebelumnya. Berikutnya ada penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Untuk contoh alamat ada Jalan Keramat 3 garis miring 10. Nah, untuk contoh pada tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Saya akan mengambil contoh dari alamat rumah saya. Saya beralamat di Blok CC7 nomor 16. Maka dapat ditulis dengan tulisan Blok CC7 garis miring 16. Untuk contoh tahun yang bisa diberi garis miring itu adalah 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, kalau tadi ada tahun anggaran, sekarang kita pakai contoh tahun ajaran. Tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Karena tahun ajaran itu terdiri dari 12 bulan, 1 tahun. Tapi dibagi 2 periode masa, yaitu dari 2020 sampai 2021. Jadi walaupun hitungannya 12 bulan 1 tahun, tapi melewati 2 tahun yang berbeda, yaitu 2020 dan 2021. Tanda garis miring juga dapat dipakai sebagai pengganti kata atau dan pengganti kata tiap. Misalnya, dikirimkan lewat darat atau lewat laut, kita dapat menulis sebagai berikut: dikirimkan lewat darat garis miring laut. Jadi pada kalimat ini garis miring bermakna atau. Lalu contoh selanjutnya, harganya 25.000 garis miring lembar. Garis miring di sini bukan bermakna atau, melainkan bermakna tiap atau per. Jadi, jika ada tulisan 25.000 garis miring lembar, maknanya
25.000 per lembar atau 25.000 tiap lembar. Lalu selanjutnya ada penggunaan tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan di sini sebenarnya berasal dari kata akan, tapi disingkat. A-nya dihilangkan jadi diganti dengan tanda penyingkat. Dia akan kusurati, artinya dia akan aku surati. Lalu contoh selanjutnya, mereka sudah datang kan? Kan di sini bukan bermakna akan, tetapi bermakna bukan. Nah, karena bukan disingkat menjadi kan, katakan harus ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat ini bentuknya seperti tanda petik tunggal, hanya saja diletakkan di awal kalimat yang disingkati dan tidak ada kata petik selanjutnya. Lalu ada contoh selanjutnya, malam lah tiba. Lah di sini artinya telah. Lalu contoh berikutnya, 5, 2, 13. Ini adalah tanggal 5 bulan 2 bulan Februari tahun 2013. Nah, 2013 angka 20-nya dihilangkan, disingkat. Hanya jadi 13 saja. Jadi kata angka 13 harus ditulis tanda penyingkat. Penutup, kesimpulan. Setiap tanda baca memiliki fungsinya masing-masing. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia, sudah sepatutnya kita dapat menempatkan tanda baca pada posisi yang seharusnya. Hal ini akan membuat tulisan atau bacaan kita menjadi sangat efektif dan mudah difahami oleh orang lain, sehingga maksud dan pesan kita bisa tersampaikan dengan baik dan tepat, juga terhindar dari kesalahpahaman. Kami sebagai tim penyusun berharap makalah yang kami buat dapat bermanfaat, sekaligus pengingat untuk kita semua agar selalu memperhatikan tanda baca saat kita menulis. Semoga makalah ini dapat memberikan sedikit tambahan ilmu bagi teman-teman yang belum mengetahui dan dapat menjadi pengingat kembali bagi teman-teman yang sebelumnya telah mempelajari materi ini. Kami kelompok 6 juga dengan senang hati menerima saran dan kritiknya. Kami juga membuka diskusi agar kita bisa membahas makalah ini bersama-sama, sehingga kita dapat mengkoreksi apa yang salah, menambahkan apa yang kurang, dan mempertanyakan apa yang kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.